Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. KPU ngaku dia menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres karena ada surat atau permintaan dari Jokowi sebagai presiden. Ini kan sudah nggak benar, kok nggak diributin waktu itu. Saya tidak menuduh MK tuh bisa dibayar, nggak menuduh. Tapi kemungkinan MK bisa dikendalikan jauh lebih jelas. Jadi udahlah, komentar saya berhentilah akal-akalan. Siapa orang tua Pak Jokowi? Ayah ibunya kan jelas PKI, kok nggak dibahas? Kan Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru, tolong dibuktikan. Ya maaf, Pak Jokowi bagian dari PKI Gaya Baru, ya itu aja. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, standar lah ya. Semoga bulan Syawal dan bulan-bulan waktu mendatang setelah Idul Fitri ini kita tetap diberikan petunjuk, kemudahan dan bimbingan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin mengangkat bicara mengenai kasus MK. Mungkin komentarnya agak beda. Saya akan mulai berbicara dari kenapa kasus MK jadi seperti ini. Ya karena memang sebagian dari kita yang mengarahkan itu berpikirnya begitu sehingga menjadi MK seperti ini. Buat saya pribadi ada yang ya menggelikan, bukannya meremehkan, tapi yang agak sedikit kurang memahami. Begini, kenapa ribut kelakuan KPU yang nggak benar, Bawaslu yang ngawur setelah KPU mengumumkan hasil? Kok baru ributnya di situ? Padahal KPU, saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, KPU itu sudah melanggar ketentuan. Saya bilang ini sudah pidana, saya ngerti hukum, barangkali ini pidana, dengan membiarkan dan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Kan usianya nggak memenuhi syarat. Plus pendaftarannya sudah lewat waktu, ini sudah nggak benar. Lebih terbongkar lagi, KPU ngaku dia menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres karena ada surat atau permintaan dari Jokowi sebagai presiden. Ini kan sudah nggak benar, kok nggak diributin waktu itu? Diem aja. Tapi setelah itu baru setelah KPU mengumumkan ributnya teknis begini. Kok diributin? Indikasi, bukti, fakta, gambaran bahwa KPU sudah nggak benar sudah terlihat. Jadi bahwa KPU mulai dengan hitungan itu cuma tindak lanjut dari kelakuan dia yang nggak benar, kelakuan dia yang kriminal. Indikasinya jelas, ada fakta bahwa dia melanggar aturan yang dibikin sendiri. Kok nggak ribut? Artinya apa? Teman-teman ini membiarkan untuk diselesaikan oleh MK. Buat saya ya jangan ribut. Kalau saya dikatakan jadi orang yang berseberangan, saya ditanya lebih mudah saya menghadapi atau mengendalikan MK, lebih mudah dan lebih murah ketimbang saya menghadapi lawan di luar itu. Jadi sebelum masuk ke MK, saya tidak menuduh MK tuh bisa dibayar, nggak menuduh. Tapi kemungkinan MK bisa dikendalikan jauh lebih jelas dibandingkan kalau nggak sampai ke MK. Jadi
Waktu terima aja udah nggak bener, Bawaslu bisa-bisa ngomong pelanggaran etika. Ngerti nggak etika itu apa? Ngerti nggak etik itu apa? Kok diem aja? Apalagi Jokowi yang ngirim surat untuk nerima Gibran. Ketua KPU yang milih siapa? Jokowi kan? Bawaslu yang milih siapa? Jadi saya membacanya sederhana, bahwa begitu ketahuan gak benar, Bawaslu untuk menyelamatkan diri sekaligus menyelamatkan KPU dengan memberikan sanksi pelanggaran KPU sebagai pelanggaran etika. Ini kan menyelamatkan, udah dikasih sanksi keras pelanggaran etika. Kalau orang pelanggaran aturan formal kok etika? Jadi udahlah, komentar saya berhentilah akal-akalan. Nah, Anda yang anggap pelanggaran etika itu benar, ya silakan ngobrol sama saya, boleh kapan-kapan. Apa sih etika itu? Itu disiplin ilmunya ada, termasuk nilai-nilai hidup, etika, etik, atau kode etik segala macam. Ini nggak ada urusan dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi ya kalau Anda mendiamkan ini, sekarang ribut masalah teknis KPU begini. Kalau di awal udah kelihatan dia ngawur, mengharapkan itu. Saya bilang udahlah. Antisipasi, jawaban saya pendek, antisipasi itu terhadap situasi sikon yang terjadi. Kalau itu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu antisipasi. Kalau sesuai harapan kita mah bukan antisipasi namanya. Jadi yang ya mikirnya dibenahin lah, karena hukum yang berlaku sederhana. How you think, bagaimana kita berpikir akan terlihat dari bagaimana kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act, is who you are. Jadi kalau kita mikirnya begitu, ya beginilah kejadiannya. Jadi kenapa kita ributnya cuma di MK? Karena kualitas berpikir kita seperti itu. Padahal udah ketahuan kan. Dari kasus ijazah palsu aja Jokowi ngeles lewat hakim yang lari kiri lari kanan. 5 bulan sidang ngeles akhirnya dapat jalan keluar, hakim yang melarikan diri, tanam petik, guyonan, dengan bisa pakai aturan e-court. Selamat. Bahas nggak siapa orang tua Pak Jokowi, ayah ibunya? Kan jelas PKI, kok nggak dibahas? Dua hal sensitif ini nggak diangkat. Jadi ya bagaimana? Ngeributin yang ini segala macam. Jadi kalau memang kita seperti itu, ya harus bilang apa lagi? Jadi banyak hal yang buat saja nakal. Nepotisme, kok diem aja? DPR kok diem aja? Itu namanya kudeta konstitusional dari PKI gaya baru. Membuat DPR diam aja dan tidak malu, tidak merasa salah. Yang penting tiap bulan dapat bukan, konon kabarnya minimal 100 juta, ada yang bilang 200, silakanlah. Yang penting gue dapat duit, ongkang-ongkang. Kalau benar, Masya Allah, nggak tahu saya. Tapi ya inilah, kok nggak ribut waktu Jokowi ngeluarkan Kepres 17 tahun 2022 bahwa dalam G30S PKI 65 itu PKI adalah korban. Ini pesan tersiratnya, the real message-nya itu nggak ribut. Itu bagian dari kudeta konstitusional. Jadi memang ya seperti itu. Bulan Juni tahun 2022 saya sudah bilang viral bersama pengacara Alam Sah, kita selesai dari MA kalau nggak salah, saya mengatakan Pak Jokowi tolong bantu supaya kami, saya khususnya, jangan diarahkan untuk saya mengatakan Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru, tolong dibuktikan. Nggak ada tanggapan, jawab, tapi arahnya mengarah bahwa ya maaf Pak Jokowi bagian dari PKI Gaya Baru, ya itu aja. Jadi kalau PKI Baru ya nggak usah heran dan kita jangan ribut. Nepotisme segala macam, saya ya udahlah mau diapain, bisa-bisanya. Gua mengharapkan PDIP kan punya rencana sendiri. Kalau saya sih ngerti lah, kalau udah disandra gimana? Rumor yang masuk ke saya, wah PDIP nggak berkutik karena Puan suaminya disandra BTS, kasus BTS. Kalau udah ngomong dibuka, nggak tahu saya. Tapi yang jelas ada ketum-ketum partai yang disandera, yang kalau dia ngomong bunyi dibuka kasusnya. Ya itulah, silakan. Jadi silakanlah. Jadi kembali saya mengatakan
Kenapa Jokowi bisa bersih maharajalela seperti itu? Karena kita membuat dia bisa seperti itu dan kita membiarkan. Barangkali itu aja. Jadi ya itulah konsekuensi, risikonya kita terima sendiri. Nepotisme, diam aja, ribut-ribut sebentar. Apalagi cawe-cawe, menantunya jadi apa ya, wali kota, mau maju gubernur dilawan, anaknya bisa jadi wali kota, terus mau jadi cawapres umur, diam aja gimana? Adik iparnya di MK bisa merubah aturan, dicopot. Sekarang ya tinggal berdoa semoga MK punya keberanian dan tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Ada hitungan beberapa anggota MK katanya itu memang sudah dimasukkan ke sana bisa dikendalikan. Saya nggak sebut namanya, Anda tahulah. Saya nggak bisa komentar, ini bukan bidang saya tidak ngerti. Tapi jangan ribut, kalau nanti MK putusannya jauh berbeda, berseberangan dengan apa yang seharusnya dan kita harapkan. Yang salah siapa ya? Kenapa lo nggak ribut waktu KPU melanggar itu, diributin waktu di MK? Jadi ya silakan aja lah. Ini yang saya sebut berpikir dengan quality of mind-nya, kualitas pikirannya, kualitas pikiran di level 3. Reaktif, instan, nggak punya empati, baru bereaksi kalau udah kena, baru bisa melihat apa yang kelihatan, baru menghargai kerjaan kalau kelihatan secara fisik dan sebagainya. Inilah jenjang ketiga. Jadi baru bereaksi hasil kerja KPU, bukan waktu KPU melanggar dan menerima Gibran sebagai cawapres karena dia tidak merasa dirugikan, tapi begitu hitungan nggak beres baru ribut. Ya inilah pembelajaran bangsa. Kita lihat 5-10 tahun lagi mendatang, emang umur manusia nggak ada habisnya. Nanti bakal jadi ketertawan anak cucu kita aja. Ada generasi yang dibilang bego salah, dibilang pinter enggak juga, tapi faktanya seperti ini. Ya, itu aja komentar, masukan, pikiran yang bisa saya masukkan. Penutup saya mengatakan, kualitas berpikir kita tidak berbanding lurus. Kalau mau tidak dikatakan tidak ada kaitan dengan jenjang akademis, posisi jabatan saat ini, posisi status sosial, anak siapa, keturunan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita berpikir, begitulah terlihat dalam tindakan kita akan menunjukkan siapa kita. Jadi kalau perilaku kita, tindakan kita tidak berkualitas, kenapa? Karena pikiran kita tidak berkualitas, karena ya kita mikirnya nggak benar, itu aja. Barangkali itu penutup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.